Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uray Sonia Ramadanti, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Tanah, dengan NIM C1051221014. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Agroforestry dan Biodiversitas. Materi yang akan saya sampaikan bertema biodiversity atau keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan keseluruhan variasi pada makhluk hidup yang terjadi karena adanya perbedaan baik dari segi warna, ukuran, bentuk, sifat, dan habitat tinggalnya. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen di dalam satu spesies makhluk hidup. Masih satu spesies tapi berbeda varietas. Seperti contoh yaitu keanekaragaman pada buah mangga, terdapat mangga anggur manis, mangga alpukat, mangga mana lagi, mangga gincu, dan mangga golek. Keanekaragaman hayati tingkat gen pada buah mangga terjadi karena beberapa faktor seperti perkawinan silang, seleksi alam, pengaruh manusia, evolusi, dan pengaruh lingkungan. Untuk keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan yaitu ayam, terdapat variasi atau perbedaan sifat dan penampilan ayam dalam satu spesies, contohnya yaitu ayam kampung, ayam ras, dan ayam katak. Selanjutnya merupakan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman ini merupakan keanekaragaman yang terdapat pada berbagai jenis makhluk hidup dan genus yang sama atau familia yang sama tetapi spesies yang berbeda. Contoh pada hewan yaitu keanekaragaman hayati pada hewan harimau, singa, kucing, dan leopard. Keempat jenis hewan ini merupakan variasi yang terjadi antara spesies dalam satu ekosistem termasuk ke dalam satu famili atau suku Felidae, namun memiliki perbedaan sifat yang sangat mencolok. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan, yaitu pada kunyit, jahe, dan juga lengkuas. Ketiga jenis tumbuhan ini merupakan variasi antar spesies dalam ekosistem yang termasuk ke dalam keluarga jahe-jahean atau dengan nama latin Zingiberaceae. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu merupakan keanekaragaman habitat, komoditas, dan proses ekologi yang berada di dalam suatu wilayah seperti hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, dan hutan pinus. Jadi bisa kita lihat bahwa jenis hewan ataupun tumbuhan yang hidup di ekosistem tersebut itu pasti berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga hubungan antara makhluk hidup di sekitar. Selanjutnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk persebaran ini dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama, kawasan Asiatis, terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Lalu ada kawasan peralihan yang terdiri dari Pulau Sulawesi, Sumba, dan juga Maluku. Sedangkan kawasan Australis terdiri dari Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di kawasan Asiatis, hewannya yaitu mamalia, primata, dan juga ikan air tawar. Contohnya yaitu harimau, gajah, badak, banteng, orangutan, merak, dan jalak Bali. Untuk kawasan peralihan, cirinya adalah binatang campuran antara Asiatis dan Australis. Ciri khasnya endemik hanya ada di kawasan itu saja. Contohnya yaitu anoa, maleo, babi, rusa, komodo, dan tersiu. Kemudian yang terakhir untuk kawasan Australis, itu cirinya adalah hewan berkantung seperti kanguru, kemudian ada warabi, ada juga burung-burung berwarna seperti burung cendrawasih, kakatua, dan kasuari. Sedangkan untuk persebaran flora, di bagian Asiatis terdapat cempaka kuning, akasia, tengkorak tunggul, sedap malam, dan anggrek hitam. Di kawasan peralihan terdapat lontar, cendana, langusel, dan ajam kalicung. Dan di bagian Australis terdapat buah matoa. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan. Seperti yang kita tahu, sumber pangan makanan pokok penduduk Indonesia adalah beras yang berasal dari padi, jagung, singkong, ubi jalar, talas, maupun sagu. Lalu, keanekaragaman hayati sebagai sumber obat.
Beberapa tanaman obat yang berasal dari Indonesia yaitu buah merah pandano yang dimanfaatkan sebagai obat kanker atau tumor, kolesterol, darah tinggi, dan diabetes. Lalu ada buah mengkudu yang dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, keanekaragaman hayati sebagai sumber kosmetik. Beberapa tumbuhan digunakan untuk kosmetik, antara lain yaitu bunga mawar, melati, jasmin, yang dimanfaatkan untuk wewangian dibuat parfum, sedangkan buah alpukat dan beras digunakan sebagai lulur tradisional. Urang-aring dan lidah buaya yang digunakan untuk pelumas dan penghitam rambut. Lalu keanekaragaman hayati sebagai sumber sandang. Beberapa tanaman digunakan untuk bahan sandang atau pakaian seperti rami dan juga kapas. Selanjutnya, keanekaragaman hayati sebagai sumber papan. Di bagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Beberapa tumbuhan yang dapat dimanfaatkan seperti pohon jati, pohon kelapa, pohon nangka, pohon meranti, pohon ulin, dan juga pohon bambu. Lalu keanekaragaman hayati sebagai aspek budaya. Seperti contoh, umat Islam menggunakan hewan ternak sebagai hewan kurban dan umat Nasrani menggunakan pohon cemara sebagai perayaan Natal. Dan yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah atau sumber daya genetik. Adalah bagian dari tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat setiap organisme yang masih liar di alam maupun yang sudah dibudidayakan manusia. Selanjutnya yaitu menghilangnya keanekaragaman hayati. Faktor penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati yang pertama yaitu hilangnya habitat. Hilangnya habitat yang diakibatkan manajemen pertanian dan kehutanan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati dan bertambahnya jumlah makhluk hidup menyebabkan semakin bertambah pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya ada pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar yaitu polutan yang dapat mencemari lingkungan dan bersifat toksik bagi beberapa organisme, dan adanya nitrogen oksida dan sulfur oksida, yang dimana sifat oksida dari kendaraan bermotor jika bereaksi dengan air akan membentuk hujan asam yang dapat merusak ekosistem. Selanjutnya yaitu perubahan iklim. Adanya pencemaran udara oleh gas karbon dioksida yaitu CO2 yang menimbulkan efek gas rumah kaca yang dapat meningkatkan suhu udara dari 1 sampai 3 derajat Celcius dalam kurun waktu 100 tahun. Kenaikan suhu tersebut dapat menyebabkan pencairan es di kutub utara dan kenaikan permukaan air di laut yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Selanjutnya ada eksploitasi flora dan fauna. Eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kepunahan spesies-spesies tertentu, apalagi jika tidak diimbangi dengan usaha pengembangannya. Selanjutnya, adanya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Beberapa spesies asing tersebut dapat menjadi spesies invasif yang menguasai ekosistem, seperti contohnya jika kita melepaskan ikan piranha di sungai, nah ikan piranha tersebut akan menjadi sebuah predator bagi ikan-ikan lokal yang berada di sungai. Dan yang terakhir adanya industrialisasi pertanian dan hutan. Para petani yang cenderung menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan, sedangkan tumbuhan dan hewan yang kurang unggul dan kurang menguntungkan akan disingkirkan. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama, dengan menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan. Lalu yang kedua, mencegah kepunahan spesies yang diakibatkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali. Selanjutnya yang ketiga, menyediakan plasma nutfah untuk mendukung pengembangan dan budidaya kultivar tanaman. Dan yang terakhir, dengan mengkonservasi keanekaragaman hayati dengan cara in situ maupun dengan bila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.